ini dilaksanakan sesuai undangan, namun ada kendala di luar dugaan. Tapi yang paling penting buat kita udah hadir dan kawan-kawan bisa menerima klarifikasi dari kita terkait dengan masalah klien kami Iklima Kim. Kawan-kawan yang saya hormati, beredar ya beberapa pertanyaan lah kemudian kemarin itu yang udah sempat ditanyakan tapi belum bisa saya jawab. Hari ini saya ingin ya menjawabnya dan sekaligus menjelaskan masalahnya itu secara utuh terkait dengan masalah pencabutan kuasa itu yang pertama ya. Per tanggal 21 kemarin kami dari tim AA Brother & Co Law Firm dan saya sendiri Abdul Fahriz Al-Dunggowi, sarjana hukum, master hukum, didampingi oleh rekan-rekan di sebelah Bernardo Susanto Esa, Sudarmanto Esa, Nurul Ainun Esa, dan di tengah kita sendiri ini adalah klien kami Iklima Kim. Tanggal 21 kemarin kami dapat penunjukan kuasa dari Iklima Kim. Ada 2 kuasa khusus yang diberikan kepada kami kemarin. Yang pertama, surat kuasa khusus untuk menyelesaikan masalahnya dengan tim kuasa hukum lama, di mana pada tanggal 16 Juni Iklima Kim resmi mencabut surat kuasa yang sudah pernah diberikan oleh Iklima Kim kepada tim kuasa yang lama. Kemudian pada tanggal itu juga somasi datang kepada Iklima Kim. Belum sempat somasi itu ditanggapi atau dijawab, kemudian tanggal 20 kemarin datang juga somasi yang kedua dari tim kuasa hukum yang lama. Pada intinya bahwa somasi itu hanya menyampaikan keberatan dan kekecewaannya atas pencabutan kuasa yang dianggap pencabutan sepihak. Ya memang ya, pencabutan kuasa memang sepihak. Kalau dirundingkan sampai ada kata sepakat pencabutan kan tak mungkin kan gitu. Tapi untuk kedua somasi itu berdasarkan surat kuasa yang diberikan pada tanggal 21 itu udah kami sampaikan klarifikasi atau tanggapan per hari ini, dan Pak Ran sendiri jadi sudah menerima dengan legowo yang itu disampaikan kepada klien kami sendiri Iklima Kim. Terus kemudian yang kedua, surat kuasa yang diberikan yang kedua itu terkait dengan masalah hukum atas laporan Pak Hotman Paris Hutapea di Bareskrim terkait dengan pencemaran nama baik, di mana terlapornya sendiri adalah klien kami Iklima Kim dan Pak Rasman Nasution. Surat kuasa itu guna untuk mendampingi yang seharusnya acara undangan klarifikasi yang seharusnya kan tadi dijadwalkan, akan tetapi karena berhubung ya mental dan psikis klien kami yang harus kita rawat, yang harus kita sehatkan dulu, baru kemudian kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari pihak polisi, maka kami meminta untuk melakukan penundaan pemeriksaan sampai 2 minggu ke depan. Mengenai harinya apakah kemudian ditentukan minggu depan atau 2 minggu lagi, nah itu kita masih menunggu konfirmasi dari pihak polisi. Jadi terkait dengan kuasa, hanya 2 kuasa itu yang kemudian kami terima. Untuk kemudian masalah-masalah yang lain mungkin bisa berkembang, bisa kita elaborasi dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Ya, jadi selanjutnya diskusi tanya jawab. Bang, terkait laporan Iklima Kim terhadap Hotman seperti apa, Bang? Apakah dilanjutkan? Ya, jadi gini, masalah, ya memang 2 masalah tadi kan berawal dari masalah yang pertama. Ini masalah persepsi dan kesimpulan hukum. Kita juga sudah melihat berkas-berkasnya. Nah itu yang kemudian kita sampaikan kepada
teman-teman media, kepada publik gitu kan, bahwasanya persoalan pertama seperti yang disimpulkan itu adanya ya pelecehan dan sebagainya macam gitu loh. Kami tidak melihat itu yang kita sampaikan ya. Kami tidak melihat itu, sehingga kami menganggap bahwa ya masalah itu ya tidak kita ambil atau kemudian kita maksudnya tidak lanjuti secara proses hukum. Yang penting bagi kami adalah sekarang bagaimana masalah inti masalah yang laporan terkait dengan pencemaran itu yang menjadi fokus perhatian kami untuk kita hadapi ya. Terus kemudian kedua ya masalah tadi lah, masalah pencabutan. Tapi alhamdulillah, jadi setelah saya baca WA dari Pak Rasman kepada Kim, alhamdulillah Pak Rasman ternyata orangnya baik, legowo dan sebagainya macam. Nggak saya pikir nggak seperti yang saya pikirkan itu dengan adanya somasi 1 dan 2 gitu kan. Tapi ternyata setelah kita jawab, dia menerima dengan legowo dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kim sendiri yang untuk menentukan sikap. Bang, mungkin bisa ceritain awal alasan kenapa Kim melepas kuasa dari Bang Rasman apa? Boleh dari Kim? Ya boleh apa, abang juga ngelakuin juga apa-apa. Jadi gini, alasan yang logis ya, yang harus saya sampaikan begini. Posisi Pak Rasman dan Kim terkait dengan laporan di Baris Krim itu sama-sama sebagai pihak terlapor. Nah, jadi biar Pak Rasman lebih fokus untuk menyelesaikan ya masalah yang sama-sama dihadapi, Kim juga biar lebih fokus konsentrasi, tidak perlu mikirkan lagi Pak Rasman ya yang lagi mau misalnya ya dipanggil polisi lah, yang yang diserang sana sini lah gitu kan. Jadi biar lebih tenang, lebih fokus dan lebih cepat masalah ini selesai, akan lebih baik iklim hakim ya dengan pertimbangannya yang mengganti kuasa hukum. Itu alasannya, alasan kenyamanan aja gitu, kenyamanan dan fokus aja ya. Alasan logisnya. Ya, alasan logisnya. Buat penegasan aja nih Bang, berarti bukan karena kecewa dengan Bang Rasman yang selama ini bisa dibilang ngegas terus lah gitu. Terlalu vokal. Ya salah satunya sih itu ya, tapi intinya alasan yang logis yaitu tadi, yaitu supaya sama-sama lebih fokus untuk menghadapi persoalan yang dilaporkan oleh Pak Hotman Paris di Baris Krim. Tapi dari Kim sendiri gimana? Sudah diputusin dari berapa bulan lalu, kayaknya udah enggak. Begitu boleh ceritain dong? Iya. Jadi untuk pencabutan kuasa itu aku udah pikirkan dari beberapa minggu belakangan ini gitu. Jadi nggak tergesa-gesa juga enggak. Setelah pertimbangan yang ya cukup matang gitu kan, konsultasi juga ke ahlinya, tanggal 11 akhir. Sebenarnya tanggal 11 itu pencabutan kuasa, tapi aku baru kirimkan di tanggal 16. Terus tanggal 18-nya mungkin sekarang 18-19 lah aku baru menghubungi abang lagi untuk meminta bantuan dampingin aku. Itu yang tadi somasi 1 dulu itu gimana? Aku bisa sampai segitu? Iya, pas aku kirim tanggal 16 itu ternyata diterima dan langsung juga beliau sama aku di tanggal yang sama. Akhirnya sekarang udah legowo. Iya, responnya baik kok. Udah legowo. Oke, Bang. Penegasan aja Kim. Tadi berarti kasus pelecehan seksual udah nggak dilanjutin lagi. Iya. Emang itu laporannya dicabut atau seperti apa? Nah, jadi gini, masalah itu ya, masalah pelecehan itu, kalau menurut klien kami gitu kan belum ada laporan resmi ya. Jadi tahap awalnya itu kan dulu ya memang sih ada konsultasi hukum, kemudian ada ya rekomendasi kesimpulan dan rekomendasi hukum yang sampaikan oleh kuasa hukum yang lama. Ya, salah satunya kan menempuh jalur hukum. Tapi sampai hari ini ya menurut Kim ya belum ada satupun laporan yang masuk bagi Polda maupun di Baris Krim gitu terkait dengan laporan itu. Ya hanya berupa lewat surat aja kan. Jadi maksudnya laporan secara resminya itu yang ada bukti tanda lapornya itu. Itu yang kita maksud gitu kan. Ya kalau hanya bersurat begitu saja ya siapapun bisa kan. Masalahnya kan diterima atau tidak itu kan yang
yang apa namanya yang dipertanyakan oleh pihak Iklim Hakim itu sendiri. Bang, ada upaya untuk bertemu dengan Bang Hotman? Segala kemungkinan untuk berjumpa dengan Bang Hotman gitu kan itu selalu ada. Cuman ini kan baru beberapa hari ini kita terima kuasa, terus kita fokus dulu ke masalah yang tadi, yang somasi tadi, terus kemudian yang kedua masalah panggilan untuk BAP interview di Bariskrim. Nah, terus yang ketiga ya mungkin hal-hal yang dipertanyakan oleh teman-teman kemungkinan bisa juga kan gitu. Kalaupun misalnya arahnya ke sana. Jadi ke depan kita akan pikirkan, kita akan simpulkan gitu kan. Jadi kalau dalam bahasanya Bang Hotman itu kita amati, kita analisis, baru kita action gitu kan. Itu yang kita masih menunggu itu. Bagi ini kita komentarnya sedikit, tadi kata abang kan tidak ada unsur pelecehan seksual gitu kan di dalam semua permasalahan ini, dan sementara kan Bakim sempat juga berjuang juga mengenai soal ini. Nah, itu komentarnya seperti apa sih Bakim? Sebenarnya bukan nggak ada nggak ada gitu, bukan itu ya, cuman kesimpulannya Ya. Apa jadi mana? Ya jadi gini. Ya kalau Ya, jadi gini. Ini dulu Bang, Kim dulu. Ada komentar nggak Kim ya? Coba ulang pertanyaannya. Nah, tadi kan Kim selama ini berjuang maksudnya melakukan penetrasinya melewat pelecehan seksual. Oke. Kan? Nah, sampai akhirnya tadi abang bilang tidak ada unsurnya di sini nih untuk pelecehan seksual, makanya kayaknya kasus ini tidak baik untuk diteruskan gitu. Gini aja, ini singkatnya ya. Saya orang awam di hukum, gitu. Jadi datang berkonsultasi sama ahlinya. Ya menurut ahli, iya, ya kita kan sebagai klien hanya mengikuti gitu. Itu aja. Berarti akan melakukan mediasi sama Bang Hotman ya ke depannya. Pokoknya kita doain aja yang terbaik. Semua kan pengennya baik-baik aja. Tapi Kim sendiri siap nggak sih ketemu sama Hotman? Siap. Sekarang siap. Sekarang siap ya, karena gini loh, sudah didampingi sama abang-abang dan kakak yang hebat gitu, jadi kakaknya juga lebih tenang, lebih enak aja jalanin hidup. Tapi Bang Hotman sebelumnya ada kontak nggak sih? Gak ada sama sekali. Lewat ibu, DM atau? Nggak ada sama Oh, sekali. ini. Nggak ada. Ada keinginan kembali menjadi aspri gak sih berarti? Nggak, karena aku juga kan banyak kerjaan. Justru aku lagi nyari aspri nih. Iya. Kalau mau daftar. Oke. Sebelumnya sendiri Kedua. Sebelum sendiri berdua. kemarin itu banyak berbicara dengan lawyer yang lama, terus akhirnya berpikir untuk mengganti gitu. Sebenarnya bicaranya juga nggak banyak sih, kalau lebih banyak diemnya gitu. Kepikir ya karena mau gak mau kan kita sekarang harus jalanin nih, udah berproses dan sekarang kita harus jalanin, harus hadapin gitu kan, harus dilalui, dan kita kan harus menghadapi itu sama gini loh, partner, bisa dibilang tuh partner gitu loh, yang emang klop sejalan gitu pemikiran, dan memang tujuan kita untuk menghadapi ini tuh bukan untuk yang bikin blunder gitu, enggak, tapi kan kita harus menyelesaikan itu untuk harus bersama orang yang tepat bukan gitu kan. Jadi akhirnya ya kita aku sendiri memilih sama mamaku ini, kakak-kakakku ini untuk dampingin aku selesaikan masalah ini. Tapi ada rasa khawatir nggak sih dengan pengacara yang lama, karena kan track recordnya mungkin udah tahu gitu kan? Nggak ada. Selama kita mantan kliennya di mana-mana gitu. nggak usah khawatir, kan kita nggak salah, kita nggak ada melakukan pelanggaran HAM kan. Nggak. Artinya aibnya nanti akan dibongkar oleh lawyer yang lama gitu. Aib nggak ada aib sih. Nggak ada aib, nggak ada. Udah cukup. Oke. Jadi kesimpulannya intinya dari kuasa hukum yang baru ini Jadi gini. mencoba proses damai gitu. Bukan, kan kesimpulannya kan selama ini bertanya-tanya belum ada
dari pihak kita mengiyakan bahwa mengganti kuasa gitu. Nah sekarang kita hadirkan gitu abang di sini untuk menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan itu, bahwasanya benar adanya bahwa aku sudah mengganti kuasa. Oh. Salah satu faktor tim juga mengganti pengacara yang lama dengan yang baru karena yang lama ini lebih cenderung bawa-bawa pribadi mereka masing-masing nggak sih? Kayak Ya, saling intinya- menyindir mereka berdua gitu. Iya intinya kan kita tuh harus fokus sama masalahnya gitu kan. Jadi aku butuh orang yang fokus gitu aja. Tapi Bang Rasman nggak fokus ya? Kurang fokus ya? Atau merasa dimanfaatkan Mau komen Ya, apa? atau Kim merasa dimanfaatkan oleh mantan kuasa hukum yang lama. Bukan jarang nampak jika di No wawancara. comment. Ya, sekiranya cukup ya rekan-rekan wartawan ya untuk hari ini ya. Oke, ada pesan Kim, apa yang pesan sok Bang Rat? Bang Ke Hotman. Bang Rasman, ke Bang Rasman. Apa yang mau disampaikan? Gimana Kim? Pesannya Kim. Pertama Bang Hotman dulu pesannya. Pesannya apa ya? Halo Bang Hotman. Sehat selalu ya, sehat terus baik aja. Untuk Bang Rasman sendiri mungkin pesan disampaikan. Sama, Bang Rasman juga semoga sehat selalu ya. Kalau diajak kembali menjadi aspri, Juga kalau untuk jadi aspek kan abang tahu sendiri aku ada ya kerjaan. maksudnya diajak balik sama Bang Hotman gitu jadi asprinya. Enggak, dia udah mau jadi aspiri kita. Mantap bang. Ya, saya rasa cukup ya. Oke. Kemarin Bang Rasman, Bang Hotman kan juga ditanyain soal kemungkinan kakak menjadi aspri lagi terus. Nah, Apa katanya? Katanya Udah nanti. siap terbuka. Enggak teman-teman. Ya, iya. Nggak akan menerima. Gimana tuh komentar? Tanggapannya Nggak gimana? apa-apa, kan masing-masing punya apa ya. Mungkin Bang Hotman juga sudah kebanyakan aspeknya. Aku juga sekarang sibuk banyak kerjaan gitu kan. Bang dari kuasa hukum sendiri langkah pertama yang mau dilakukan apa? Ya. Setelah mendapat Surat kuasa. Ya, langkah pertama ya satu kan. Kan kemarin kan ketika tantangan kuasa kan langsung dikasih tahu ada pemanggilan. Yaitu kita menghadapi dulu proses yang ada ya sambil kita mengambil langkah-langkah yang terbaik. Intinya misi kita adalah menyelesaikan masalah ya yang dihadapi oleh klien kan. Yang pasti kita tidak berharap ini kan posisi klien kami kan sebagai terlapor ya. Yang pasti kita tidak pernah berharap bahwa kalau masalah ini kan akan sampai ke pengadilan, paham kan? oh ya. Ya, jadi ya kita akan upayakan yang terbaik. Dari somasi yang sudah 2 kali hadir kelima sendiri maksudnya dari pihak kuasa hukum yang sekarang akan kembali balik somasi atau tidak? Siapa? Sudah kita jawab. Untuk kita. Ya kita kan Sudah kita jawab. punya hak jawab. Ya untuk apa kita mau somasi lagi kalau kita Iya. udah menjawab itu kan? Ya. Pokoknya pada intinya kita di sini mencari penyelesaian aja. Mencari yang terbaik, upaya yang terbaik untuk langkah-langkah hukum. Itu aja. Oke ya? Oke. Mantap ya? Mantap ya? Bang, sapa dulu Bang, jadi Bang. Ya, ya.